Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allama al-Qur'an khalaqal insan Allama bayyana as-samsu wal-qamaru bihisban wan-najmu was-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tusirul mizan al-arda wadahaha wal-an'am fiha fakihatun wan-nakhlu dhatul akmam wal-habbu dhul asfi wal-rahman. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama untuk membacakan sholawat Nabi. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sallallahu salamullah ala Rasulullah. Sallallahu salamullah ala Yasin Habibillah. Habibillah.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ala washabihi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Al-Iman serta rombongan kepengurusannya, ketua yayasan serta pengurusan yang kami hormati, para dewan guru yang alhamdulillah juga telah hadir secara keseluruhan yang kami hormati, bapak-bapak serta ibu-ibu dan siswa Madrasah Sanawiyah Al-Iman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan inayahnya pada kesempatan kali ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk menghadiri acara kenaikan dan perpisahan siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Iman ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak serta ibu-ibu dan adik-adikku yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya dikasih beban atau tugas untuk menyebut atas nama panitia penyelenggara kenaikan kelas dan perpisahan, sekaligus juga menyebut atas nama pemerintah desa Sidoarjo. Kali ini mungkin ada salah satu simbol yang jadi lebih cepat ya, lebih baik kan gitu. Acara bisa cepat selesai gitu. Dan nanti saya akan lanjutkan dengan sambutan. Yang pertama tentunya kami atas nama panitia penyelenggara sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan dewan guru yang tentunya telah proaktif dalam mensukseskan acara ini, dan juga kepada adik-adik pengurus OSIS dan juga yang lainnya yang juga berperan aktif di dalam mensukseskan acara ini, dan juga tak lepas kepada ibu-ibu semuanya yang juga telah mendorong kami ya, untuk bisa menyukseskan acara kenaikan dan perpisahan siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Iman. Dan tentunya tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat sekitar sini dan juga ibu-ibu gitu, yang juga membantu di dalam menyukseskan acara kenaikan dan perpisahan di Madrasah Al-Iman ini. Kami sangat berbangga dan tentunya dari tahun ke tahun bahwa kegiatan ini terus berjalan, walaupun dalam kegiatan ini yang sudah kita laksanakan pada malam hari. Adapun untuk tahun ini kita laksanakan siang hari dengan mengingat dan menimbang berbagai macam hal yang berkaitan dengan wali siswa-siswi yang mungkin daerahnya cukup jauh dari lokasi sini. Kalau malam hari tampaknya tidak bisa hadir. Ini keluhannya. Namun di satu sisi, siswa-siswa ini inginnya tak malam hari, kurang berkenan kalau seandainya siang hari. Jadi kontradiksi. Anak-anak menghendaki malam hari, kalau wali murid itu menghendaki siang hari. Nah, untuk itu kita coba, kita mengikuti keinginan wali murid terlebih dahulu untuk dilaksanakan siang hari. Kalau seandainya memang nanti siang hari juga sama saja, yang hadir misalnya wali-wali siswa tidak ada, ya mungkin untuk yang akan datang kita ikuti aja kehendak anak-anak untuk bisa diselenggarakan malam. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada wali siswa, wali siswi yang alhamdulillah telah hadir tepat pada waktunya. Yang belum hadir mudah-mudahan nanti bisa menyaksikan acara perpisahan kelas 3 kelas 9 Madrasah Sanawiyah Al-Iman. Rupanya itulah mungkin untuk ucapan terima kasih gitu ya, sebagai panitia penyelenggara, dan tentunya tidak lepas daripada kekurangan kami
kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak serta ibu-ibu, kita lanjutkan kepada sambutan atas nama pemerintah Desa Sidoarjo. Alhamdulillah, insya Allah hari ini merupakan hari yang terakhir untuk kegiatan kenaikan kelas dan perpisahan untuk lembaga pendidikan di Desa Sidoarjo, baik itu sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah yang diselenggarakan pada hari Kamis kemarin, semuanya telah selesai dan ditutup oleh kenaikan dan perpisahan madrasah ibtidaiyah untuk tingkat menengah pertama ini. Dalam hal ini, mari kita sama-sama mengenang kembali bahwa 350 tahun negeri ini dijajah oleh penjajah. Itu bukan waktu yang sedikit. Dalam kurun waktu 350 tahun, bangsa ini tidak diperbolehkan untuk menjadi bangsa yang pintar. Memang diciptakan untuk menjadi manusia ataupun bangsa yang bodoh, sehingga mudah untuk ditipu, mudah untuk dikuasai, dan mudah untuk diatur. Namun tentunya dengan perjalanan waktu yang sekian lama, ternyata bangsa ini juga sedikit di sini sedikit itu banyak yang mengacak kepada perkembangan negara-negara lain. Ternyata mereka itu sudah lebih jauh untuk masalah pengetahuan. Mereka pada pandai-pandai, tapi ternyata bangsa kita masih tetap dalam kondisi bodoh. Dengan hal ini lahir berbagai macam pergerakan-pergerakan nasional, baik yang diinikan oleh Ki Hajar Dewanto dan yang lain-lainnya, sehingga muncul pergerakan-pergerakan nasional yang lain, sehingga bangsa ini bisa menjadi bangsa yang merdeka. Ini tidak lepas, merdekanya bangsa ini adalah karena faktor pendidikan dan sumber daya manusia bangsa Indonesia itu adalah semakin meningkat. Ini perjuangan para awan dulu. Reksakolagi hesek. Hanya kalangan-kalangan tertentu yang mampu untuk mengenyang dunia pendidikan. Untuk masyarakat biasa, Masya Allah susahnya. Sarana pendidikan tidak ada, bahkan jauh. Yang akan masuk pun harus melalui biaya yang tinggi. Tapi saat ini, gitu ya, bangsa ini juga sadar dituntut oleh dunia bahwa kita itu harus menjadi bangsa yang pintar, bangsa yang maju. Kemajuan bangsa tidak lepas daripada kemajuan dunia pendidikan. Dengan hal ini pemerintah ngajukan, mari kita sukseskan mari kita sukseskan gratis biaya operasional pendidikan. Ini tiada lain karena pedulinya negeri ini. Pedulinya negeri ini terhadap anak bangsa, supaya anak bangsa ini menjadi bangsa-bangsa menjadi anak-anak yang pandai, sehingga mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Nah, dengan hal ini tentunya bahwa kita juga negeri ini gitu ya sangat takut dikala sumber daya manusia bangsa ini sudah tidak memiliki kualitas. Kita ingat ya, pada sebuah peristiwa tahun 1800-an dengan sebuah gerakan restorasi Meiji di Jepang. Di masa itu tahun 1800-an itu bangsa Jepang sudah mengirimkan bangsanya untuk mengenyam pendidikan ke luar negeri, baik ke Cina ataupun ke negeri-negeri yang lain. Bahkan waktu itu biaya pendidikan sudah diperhatikan pada tahun 1800-an. Itu bangsa Jepang. Sehingga bangsa Jepang itu memiliki sumber daya manusia yang handal dan hebat. Ketika Hiroshima dibom atom, Nagasaki dibom atom, dan bangsa Jepang waktu itu adalah hancur lebur. Dalam tahun 1945 bersamaan dengan bangsa Indonesia itu merdeka. Tapi saat ini bangsa Jepang itu walaupun waktu itu tahun 1945 dihancur leburkan, tapi bisa bangkit secepat itu. Ini tiada lain karena sumber daya manusia bangsa Jepang itu adalah sangat kuat. Tapi kalau kita kena krisis saja kemarin, sudah ekonomi motor mati, banyak pengangguran, banyak
akan semakin bertambah. Karena apa? Sumber daya manusianya belum mampu untuk mandiri. Nah, dengan hal ini, agar bangsa ini agar menjadi bangsa yang kuat, di saat diterpa badai, di saat diterpa krisis, kita tetap masih eksis mampu berdiri. Tiada lain bahwa kita harus melahirkan generasi-generasi yang memiliki SDM yang diharapkan oleh Jawa Barat mencapai indeks prestasi manusianya di 88. Ciamis saat ini baru 71, belum, masih jauh ke angka 80. Itu pun kalau kemarin Pak Tiwa mengatakan secara grafik oke, bahwa grafik untuk pendidikan, kualitas pendidikan itu semakin meningkat, interpretasinya itu meningkat, cuma secara implementasi dan kenyataan di lapangan itu belum bisa terukur. Sama seperti melek huruf, bahwa di Kabupaten Ciamis itu 96,6%. Jadi Kabupaten Ciamis itu sudah melek huruf semuanya. Tapi secara implementasinya di lapangan, seberapa banyak orang yang gemar membaca? Ini juga susah. Perpustakaan sekolah, saya lihat ini di setiap sekolah. Perpustakaan di desa juga minim. Perpustakaan lembaga di Kabupaten Ciamis saja untuk di wilayah zona 4 sini, di Banjarsari baru 2 tahun yang lalu. Itu pun penggemarnya orang yang membaca itu bisa diukur sekian persen. Berarti menunjukkan melek hurufnya 96,6% itu belum bisa diikuti dengan greget motivasi masyarakat di dalam membaca. Nah, ini yang perlu diperhatikan, dan hal ini kami mengharapkan bahwa sekolah ini bukan hanya terukur oleh masalah kuantitas, tapi betul-betul ini kan dengan secara kualitas. Itu harapan kami, sehingga nanti adik-adik kita yang berada di desa Sidoarjo ini bisa membawa desa Sidoarjo ke arah yang lebih baik. Dan juga kami berharap bahwa untuk SLTP di tiap desa saat ini hampir ada. Di Sokajadi ada MTS itu. Kemudian di Sukamukti sekarang sudah ada yang namanya SMP 2 ya, SMP 4, sambungan dari SMP 2. Di Sidaharja juga ada sekolah menengah pertama. Namun tiap desa ayah coba kita budayakan. Sekolah kita orang lain aja nggak punya ingin ada, gitu ya. Kenapa yang kita ada itu tidak kita kembangkan? Nah, dengan hal ini Madrasah Sanawiyah Al-Imam yang ada di desa Sidoarjo akan bisa berkembang di saat kita sama-sama untuk mengembangkan dan memajukan. Untuk itu silakan, gitu ya, putra putri bapak yang di SD maupun di Madrasah Ibtidaiyah kita masukkan ke lembaga pendidikan sekolah pertama yang ada di desa Sidoarjo. Gitu ya, jangan sampai desa lain tertahayu asup tadi, kurang di Sidoarjo tadi. Biarlah perputaran ilmu pengetahuanmu ada di desa kita masing-masing. Syukur kalau justru alasannya pada dia kan begitu ya. Tidak-tidaknya ya kebesaran daripada Madrasah Sanawiyah ini juga mempengaruhi terhadap SDM yang ada di desa Sidoarjo. Rupanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Aku lupa di hadal astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama alladzina hum warasatul anbiya, yang kami hormati kepala desa beserta stafnya, yang kami hormati ketua Yayasan Al-Imam,
Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu wali, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Imam Sidaharja. Yang kami hormati tamu undangan. Yang kami hormati Dewan Guru MTS Al-Imam. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Tidak lupa kepada siswa-siswi MTS Al-Imam yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan berkat taufik hidayah serta inayahnya kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan kegiatan silaturahmi dan syukuran kenaikan kelas dan perpisahan Madrasah Sanawiyah Al-Imam dengan tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah minaz zulumati ila nur. Selanjutnya terima kasih kepada Sahibul Barnamij, pembagi waktu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sambutan. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Izinkanlah kami melaporkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Al-Imam ini. Sebelum kami menyampaikan laporan pendidikan, kami akan menyampaikan sekelumit sejarah berdirinya Madrasah Sanawiyah Al-Imam ini. Bahwa Madrasah Sanawiyah Al-Imam ini berdiri pada tahun 1995. Kami dengan tokoh masyarakat mendirikan Madrasah Sanawiyah Al-Imam ini dengan tujuan untuk membangun Desa Sidaharja ini yang dahulu terkenal dengan Desa IDT, Impres Desa Tertinggal. Jadi dulu pada tahun 1995 desa ini terkenal dengan Desa Tertinggal. Oleh karena itu, mengingat desa ini desa tertinggal, maka setelah kami melihat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kami dengan tokoh masyarakat mendirikan Madrasah Sanawiyah Al-Imam ini, yang pada awalnya Madrasah Sanawiyah Al-Imam ini menginduk ke MTS Al-Huda Sukajadi. Namun kurang lebih pada tahun 1998 Madrasah Sanawiyah ini mandiri, yaitu kelas 7A laki-laki 9 orang, perempuan 13 orang, jumlah 25 orang. Kelas 7B laki-laki 8 orang, perempuan 13 orang, jumlah 21 orang. Nah, ini kenapa dijadikan menjadi 2 rombel, padahal dijadikan 1 rombel saja cukup. Ini mengingat supaya kegiatan proses belajar mengajar itu lebih efektif, karena semakin sedikit siswanya itu akan semakin efektif untuk menyampaikan pelajaran. Dan ini ada beberapa siswa yang tidak naik kelas.
Untuk kelas 9 laki-laki 12 orang, perempuan 13 orang, jumlah 25 orang. Jumlah siswa keseluruhan ada 115 siswa. Jadi saya itu mempunyai anak sekarang yang ada di bawah naungan yayasan, di bawah pendidikan MTS Al-Imam ada 115 siswa. Ini ada di Dewan Guru-Guru. Sejak tahun ini, kalau tahun 2007 2008 itu yang digratiskan hanya siswa-siswi yang tidak mampu. Dan pada tahun ajaran 2009-2010 yang akan datang, berusaha untuk menggratiskan biaya operasional sekolah bagi siswa-siswi MTS Al-Imam Sidaharja. Jadi untuk tahun ajaran, dari jumlah 15 orang itu 10 orang sudah sarjana atau S1, sedangkan yang 5 orang masih dalam taraf penyelesaian. Sebentar lagi akan selesai. Dan kebanyakan sarjana guru-guru di Madrasah Sanawiyah Al-Imam ini sarjananya adalah sarjana dari Institut Agama Islam. Ini kebanyakan atau mayoritas. Walaupun mayoritas sarjananya adalah sarjana agama, tapi mendidik putra-putri itu sangat sulit, ya, supaya mempunyai akhlak yang baik, mempunyai pendidikan agama Islam yang luas dan mendalam, mempunyai pengetahuan tentang sejarah kebudayaan Islam, pandai berbahasa Arab. Ini sulit. MTS Al-Imam ini tahun ajaran 2007-2008 kelulusan mencapai 100% dengan hasil yang memuaskan. Ini tahun 2007-2008. Dan untuk tahun ajaran 2008-2009 kelulusan juga alhamdulillah mencapai 100% dengan hasil yang memuaskan. Kalau tidak percaya silahkan dicek ijazah-ijazahnya, ya, nilainya. Ini hasil daripada perjuangan Dewan Guru yang telah mencurahkan akal dan pikirannya, mencurahkan tenaganya. Mereka berkorban jiwa, ya, mengorbankan perasaan, ya, untuk mendidik putra-putri Bapak. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Guru MTS Al-Imam yang telah bersusah payah mendidik di Madrasah Sanawiyah Al-Imam ini, sehingga seluruh siswa-siswi kelas 3 MTS Al-Imam ini bisa lulus 100%. Mengingat acara pada pagi hari ini banyak sekali, karena pada hari ini adalah merupakan hari kebahagiaan, hari untuk bersyukur,
para siswa-siswi MTS Al-Imam karena telah mencapai kesuksesan. Sekian dari kami, akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya, hiburan untuk selingan, yaitu penampilan Tagoni dari kelas 7. Bersimboli harapan menghadirkanlah Tuhanku, Allah yang Maha Pencipta, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada Pranata Panitia yang telah berkenan memberikan waktu kepada kami untuk berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid Sanawiyah Al-Imam Sidaharja. Semoga tatapan bersama ini menjadi silaturahmi atau silaturahim kita, sehingga dalam pertemuan kita ini dianggap oleh Allah pertemuan yang mulia, sehingga kita akan membawa keberkahan dari semenjak ini sampai yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, tidak lupa pula kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersyukur karena kita bisa menyaksikan adanya perayaan kenaikan kelas Sanawiyah Al-Imam Sidaharja. Walaupun banyak rintangan dan halangan yang terpaksa rintangan-rintangan itu disingkirkan, yang katanya rawe-rawe rantas malang-malang hukum, karena sangat perlunya untuk menghadiri perayaan kenaikan kelas ini, memajukan atau mau berkorban. Insya Allah yayasan orang malang jaluk ning malah awal ning karena itu beneran saya ini naik panggung
Kepada seluruh anggota masyarakat lembaga, mohon ya, ini yayasan supaya diperbaharui, adakan pembaharuan kembali, menora bosen kayak niku nggih. Dadi ana semangat saten sinten kemawon ingkang midhangetaken menapa atur kula niki sing apik nggih saking Gusti Allah, sing boten apik niku saking kula. Arah rekatan nyuwun gumi pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jod Amin Guru Hula kami Jod Amin Guru Hula kami Rektifikun Beja. Jod Mega Guru Hula kami Rektifikun Warta.
gendingan di soraan kembang kaheman wangi kasturi melati asih rombongan panganten mulu kabalandungan bareng dina rawang langsung syukur. Kita hadiah ke tengah, hadiah hiji ke belah dia hiji. Nabi anjing sadaya wanagri di Gusti waluya ayat pengampura di Allah subhanahu wa ta'ala.